وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها على إجراء العقود على ما أمر الله وإلا فلا يخفى ما توعد الله من تعدى الحدود. وقد قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, yuhsyaru yaumal qiyamati, itu nanti kelak akan digiring pada hari kiamat, ma'as siddiqin, bersama dengan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan bersama para syahid. Wa ma zaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi, dan tidaklah yang demikian itu kecuali karena apa yang ia temui, apa yang ia dapati dari min mujahadati nafsihi, daripada melawan nafsunya, wa hawahu, dan hawanya, wa qahriha ala ijra'il uqudi, dan memaksanya ia kepada hawa nafsunya itu di atas memberlakukan akad-akad itu ala ma amarallahu, sesuai dengan perintah Allah. Wa illa, dan jika tidak melakukan yang demikian sesuai dengan perintah Allah, fala yakfa ma tawa'adallahu man ta'addal hudud, maka orang itu tidak kosong dari sesuatu yang telah Allah ancamkan kepada orang yang melampaui batas. Ya, ini masih membahas tentang kita kalau mau mulai ngerjain sesuatu harus mengetahui ilmunya dulu. Ya, ini pertemuan kita sebelumnya membahas tentang hal demikian, bahwa kalau kita mau ngapa-ngapain kudu paham dulu ilmunya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam melangkah, supaya kita tidak salah dalam mengerjakan sesuatu. Setiap sesuatu harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka niscaya akan hancur dan binasa. Semua sebagai ilmu. Bahkan masak nasi doang juga perlu ada ilmunya. Kagak ada ilmunya, ya antara itu kering, atau kalau bocor tadi jadi bubur. Ya, tinggal kasih kaldu kuning doang mau kerupuk. Jadi supaya nilai yang kita lakukan itu bernilai pahala dan tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena kemarin kalimatnya begini, dibilang fa'ala man arada bai'a wa syira'a ayata'allama zalika wa illa akala riba sya'a am aba. Kalau ada orang nih, kita mau melaksanakan yang namanya jual beli, mau bermuamalah lah contohnya di sini. Maka orang yang demikian, kita nih wajib untuk mempelajari segala sesuatu tentang jual beli dulu. Tujuannya apa? Yang paling utama supaya kita bisa terhindar dari riba. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi kita makan hasil riba, baik kita sadar atau kita tidak sadar. Kita tahu atau kita nggak tahu, ya sama aja kena hukum riba karena kitanya nggak paham. Terus ada yang meletup lagi, kan katanya kalau nggak tahu nggak apa-apa Ustaz. Ya,
Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Iya, kalau tinggal di gunung, banyak. Kalau tinggal di gunung ngomong begitu boleh. Ngomongnya di wadas, ketok palanya nggak tahu, suruh ngaji. Ya, jadi makanya kalimat kalau nggak tahu itu mah ngomonginnya jangan dulu karena emang ulamanya nggak banyak, guru ngajinya langka. Ya, kalau zaman sekarang mah di sini majelis, di sana majelis. Ya satu RT bisa 2-3 majelis. Ya, berebutan malah pada. Semua aja nggak ada. Ada dikit mah. Ada baku gak? Iya ada baku gak gitu. Ya banyak sekarang mah. Jadi nggak ada alasan buat nggak tahu lagi sekarang mah. Ya misalnya seperti itu. Jadi pokoknya kita kudu tahu dah, makanya kudu tahu ilmunya, kudu paham. Supaya nanti kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang mana ternyata umpamanya kitanya nggak sadar. Makanya di sini ada Nabi Muhammad at-tajiru soduku. Tajir, apa tajir? Tajir itu pedagang. Ya, orang kaya, tajir belintir, orang kaya istilah kita ya, orang tajir gitu orang kaya. Ya, aslinya masalah artinya orang dagang. Ya rata-rata orang dagang kaya sih. Ya, iya. Yang kagak kaya yang kagak dagang. Yang kadang nganggur. Ya, tajiru pedagang as-soduku. Bukan sodik lagi, as-soduku yang selalu jujur. Kalau sodik yang jujur, as-soduk yang selalu jujur, yang banyak jujurnya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat itu begitu. Kalau ada kalimat sama kurang lebih huruf-hurufnya, kemudian ada penambahan aksen atau penambahan huruf gitu ya, itu bisa berbeda sedikit maknanya. Dari tadinya maknanya biasa menjadi mubalaghah atau lebih atau sangat. Contoh, kalau kita baca di kitab-kitab tuh di awal-awal pasti ada kalimatnya al-alif, asy-syekh, al-alim, al-allamah. Ada alim, ada allamah. Alim, Allah. Kalau alim orang pintar, allamah pintar lagi, bahasa kita begitu. Ya udah pinternya pinter lah gitu. Ya pinternya pinter itu kalimat dasar itu kayak gitu kurang lebih. Jadi at-tajiru soduku, pedagang yang selalu jujur. Pedagang yang mana? Pedagang yang ceritanya itu nggak ada di surah Al-Mutaffifin. Terus surah Al-Mutaffifin katanya wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu wazanuhum yuksirun. Al-Mutaffifin itu artinya orang-orang yang curang. Mana orang yang curang? Kalau mereka minta ditakrin, lagi beli, maunya dipenuhi, maunya bahkan lebihin, ya. Kayak ibu beli cabai, akhirnya lupa ngambil dewek lagi. Giliran dia mau nimbangin buat orang lain, maunya kurangi. Itu bukan jujur. Jadi at-tajir soduku ini lawanannya yang al-mutaffifin. Gitu. Jadi at-tajir soduku itu nanti dibilang kata Nabi yusyaru yawmal qiyamati ma'asidikin wa syuhada. Bakal digiring nanti di hari kiamat. Dan nanti kita ketika sudah mati dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat, kita semua akan digiring kepada mahsyar. Nah, nanti digiringnya ini kita ini bakal digiring dan bakal disatuin bareng orang-orang yang satu circle. Kalau ada zaman sekarang begitu, orang-orang yang satu circlean kita. Kesukaannya apa? Temennya sama Ronaldo, ya ntar digiring sama Ronaldo. Temennya sama drama-drama Korea katanya, nanti digiring sama artis Korea gitu. Jadi nanti digiring kalau at-tajir soduk bersama orang-orang yang siddiq.
Sama juga sidik di sini lebih mubalaghah dari sodik, gitu ya. Sodik, soduk atau sidik gitu. Jadi sidikin ini artinya bersama orang-orang yang luar biasa lah, jujurnya luar biasa jujur. Nggak kayak kita, jujur. Tapi kayaknya banyak bohongnya sih, kalau jujurnya. Alhamdulillah. Wasyuhada dan juga bersama orang-orang yang matinya mati syahid. Kalau kita pikir-pikir coba dah, emang apa hubungannya orang dagang di pasar sama sidikin sama syuhada? Ya, sidikin syuhada mah memang mereka itu orang-orang luar biasa, hatinya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Dan dengan ini kita sebagai pedagang bakal digiring bareng-bareng sama mereka. Kalau bukan karena keluar biasaannya tajir soduk, ya kan mereka tajir soduk, pedagang yang jujur. Kenapa bisa jujur? Karena memang hatinya bersih, dagangnya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Makanya di sini dikatakan wa mazaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu. Wa mazaka dan yang demikian tidaklah terjadi illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi, kecuali karena apa yang ia dapati daripada melawan nafsunya wa hawahu dan juga hawanya. Jadi pedagang yang soleh, pedagang yang jujur bisa mendapat nilai seperti itu. Menurut kitab Sulamun Taufik dibilang ini karena mereka ini udah bisa melawan hawa nafsunya. Nah, yang namanya hawa nafsu itu gampang. Bahkan dibilang sama Nabi yang namanya musuh terberat kita bukan setan, hawa nafsu itu sendiri. Lah buktinya, lah bulan puasa coba lihat. Setan itu nggak ada, ya. Setan nggak ada. Ya. Tapi kenapa banyak orang yang lalai yang puasa? Makanya jangan-jangan selama ini kita berbuat maksiat, jangan-jangan gara-gara setan. Emang kita yang setan. Iya, hawa nafsu. Dan memang kenapa demikian? Karena memang dasarnya nafsu itu la'ammaratun bisu. Yang namanya nafsu itu umumnya dasarnya pasti mengajak kepada yang tidak bagus. Makanya ada syariat untuk membatasi hawa nafsu kita dari hal-hal yang tidak bagus, tidak baik, gitu. Jadi memang dasarnya nafsu kita jelek sebenarnya. Kayak sekarang nih lagi hujan ya kan, gerimis dari pagi. Kenapa terbahan mukul sama istri? Ya mukul sama istri sama anak atau TV. Waduh, nikmat lagi kalau misalkan. Kalau kopi pakai kopi panas lagi dapat panasnya. Tahu disuruh ngaji. Kira-kira milih mana tuh? Yang di sini milih ngaji sih. Ya terbukti dalam di sini. Ya. Ya artinya makanya ketika kita dihadapkan nafsu pilihan kayak tadi gitu ya. Rata-rata memang nafsu kita pengennya yang enak, yang nyantai. Ya coba subuh-subuh, ya subuh-subuh lah mata lengket tuh matutnya, lagi lengket-lengket itu belum mata tuh, disuruh bangun sholat subuh, ya kan kurang berat apa lagi coba tuh lawan hawa nafsu. Jadi musuh terberat kita bukannya setan, melainkan hawa nafsu. Makanya ketika kita berhasil melawan hawa nafsu, yang mana itu suatu hal yang luar biasa berat, itu nanti kembalinya ya ke kaidah yang sering kita baca, al-ajru bi qadril masyaqqah. Yang namanya ganjaran itu tergantung kesulitan. Makin sulit kerjaannya, makin gede ganjarannya. Begitu. Jadi ketika ada orang bisa melawan hawa nafsu curangnya, namanya orang dagang ya, sebenarnya buat curang gampang gitu. Ya kan kita kalau bahasa kasarnya nggak contohnya yang umum gitu dah. Kita punya timbangan, punya literan beras lah. Timbangan literan beras kita ketok. Ya. Iya, tambah itu.
kan sebenarnya bisa aja, dan pembelinya pun nggak bakal sadar, kecuali dia ngecek sendiri di rumah. Ngecek sendiri dulu juga kata kita ya jauh, apalagi model kayak kita, pertama malas ngeceknya, kedua alatnya nggak ada. Lu yakin aja percaya aja kalau pembelinya, penjualnya. Jadi bahasa kita Pak tuh penjual, tajir, pedagang yang kata kita sebenarnya disuruh jujur, kalau berjurah sebenarnya gampang. Tapi ternyata mereka justru memilih cara yang jujur, cara yang benar, karena mereka melawan hawa nafsu curangnya. Wa quriha ala ijra'il uqudi ala wa amarallahu, dan memaksa hawa nafsu itu untuk memperlakukan akad-akad jual beli atau muamalah tadi sesuai dengan perintah Allah. Mereka sadar bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Artinya banyak cara yang lain untuk mencari keuntungan, maka jangan sampai mencari keuntungan yang singkat, yang cepat, tapi caranya salah. Wa illa fala yafa wa tawa'adallahu man ta'adda buruda. Dan jika tidak demikian, jika pedagang tadi tidak jujur, jika tadi pedagang tidak mau melawan hawa nafsunya, maka orang tersebut, dagang tersebut akan mendapatkan apa yang Allah ajarkan kepada segala orang-orang yang melampaui batas. Apa itu? Yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Itu bahasa umumnya, pokoknya neraka. Adapun nanti ancaman terkhususnya banyak lah. Orang curang begini, kalau orang lajur begini. Yang pasti intinya ya ditakut sama neraka aja juga harusnya Pak. Orang itu udah takut banget harusnya. Kalau kita dengar orang-orang zaman dulu, para sahabat-sahabat zaman dulu, kalau ceritain neraka udah pingsan Pak. Kita ketawa-tawa. Ya ceritain neraka padahal kalau kayak ada takutnya. Orang agak dosa aja gitu ya. Saking pedenya begitu. Kalau para sahabat zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu mau ceritain tentang neraka, pingsan, nangis, gitu. Makanya nggak perlu diceritain katanya kalau kita nanti bersolat nanti bakal diterkam terus jauh akor kuburan, nggak perlu sebenarnya. Kita takut sama neraka juga harusnya udah takut cukup. Bahkan dibilang kafabil mauti wa itu. Nggak perlu ngomongin neraka juga, kalau kita melihat orang mati harusnya udah bisa ngambil nasihat bahwa nanti kita tinggal nunggu giliran. Mau sampai kapan kita hidup kayak begini, hidup yang melangsang, segala sesuatu tidak berdasarkan ilmu, nanti berdasarkan hawa nafsu, sampai kapan? Sedangkan besok, jadi bukan besok, ntar malam, itu udah giliran kita buat masuk ke liang kuburan. Summa inna baqiyatal uqudi minal ijarati wal qiradi wal rahni wal wakalati wal wadi'ati wal ariyati wal syirkati wal musaqati wa ghairiha kadzalika la budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Summa kemudian inna baqiyatal uqudi, sesungguhnya akad-akad yang lain. Jadi maksudnya uqud di sini adalah akad-akad muamalah. Apa aja? Minal ijarati, tadi baru dibilangin masalah jual beli doang. Kudu begini-begini, kudu ikutin aturan, kudu ikutin sesuai perintah Allah. Apakah cuma jual beli doang? Jawabannya semua akad-akad, semua kategori muamalah yang memang diharuskan adanya akad. Ya semuanya daripada apa aja? Minal ijaroti, contohnya daripada ijaroh. Apa ijaroh? Ijaroh itu sewa menyewa. Sewa menyewa atau bahasa kita menyuruh orang. Ya, kita kalau memang kita nggak punya barang, kita boleh nyewa. Pokoknya mau ngojek nggak punya motor.
pinjam motor orang, nyewa. Pokoknya ngomong nggak punya motor, bang, saya sewa ya bang motornya seharian berapa? 100.000. Mau ngapain? Buat ngojek. Jadi itu namanya sewa menyewa. Atau termasuk juga ijaro itu kepegawaian, yang mana umpamanya kita contohnya butuh bantu, kita minta tolong sama orang, kita sewa jasanya gitu. Kita sewa jasanya, bukan nyewa orangnya ya. Kalau orang tuh nggak bisa diperjualbelikan. Jadi yang kita bayar jasanya. Makanya pembantu beda dengan budak gitu. Pembantu beda dengan budak. Kalau budak emang orang yang dibeli. Habis orang yang dibeli, ya udah kita nggak perlu keluar apa-apa kecuali biaya pemeliharaan. Kayak kita biar kucing, begitu jadinya masih makan minum doang. Jadi perlunya doang. Kalau nyewa pembantu itu kita nyewa jasa tenaganya doang. Ini sama juga kalimatnya ijaro, namanya akad ijaro saya menyewa. Kerjaannya kudu ngapainnya yang jelas. Kemudian upahnya kudu jelas dan harus dibayarkan ya. Kalau bahasa di Indonesia sebelum keringetnya kering ya harusnya udah harus dibayar. Artinya harus sesuai dengan perjanjian. Kalau kemarin perjanjiannya tiap awal bulan tanggal 1, tanggal 2 harus dibayar ya harus dibayar. Jangan sampai tunda-tunda tanggal 10. Jadi 10 juta kalau ditunda-tunda ya boleh. Ya, kali kita barang-barang jadi sisanya. Laganya cuma 500.000. Ditunda 10 hari. Yang kemarin aja belum tuh masih ada. Udah tunda lagi. Ya. Kemudian wal kiroti dan juga akad kirot. Apa itu akad kirot? Akad kirot itu kalau bisa disebut kita tuh nanam modal. Teman kita mau usaha namanya. Tapi dia punya modal. Mau bikin apa? Mau bikin warung makan pecel lele. Modalnya berapa? Modalnya umpamanya 25 juta. Ada teman kita, saya punya keahliannya. Saya bisa masaknya. Tempatnya ada strategis. Tapi kurang modalnya. Kita kasih tuh modalnya dengan catatan nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian berapa persen. Nggak boleh pakai nominal. Nggak boleh, ya begitu boleh. Artinya pakai persentase persen. Kalau bagi dua namanya 50-50 tuh berarti. Artinya ya tergantung keuntungan. Untungnya 1 juta berarti gope-gope. Kalau yang 50. Kalau 2 juta sejuta. Itu yang boleh begitu. Yang nggak boleh kalau kita dijanjiin pakai nominal. Bang, saya udah 2 juta bang. Setiap bulan apa 2 juta dah. Iya, kalau lagi untungnya dikit kan biarin kita enak 2 juta. Kalau untungnya 30 juta, kita dibagi 2 juta doang. Ya, dikit jari. Makanya kalau pakai nominal ada unsur tipu-tipu di situ. Beda halnya kalau pakai persentase gitu. Kalau persentase ya itu aman dari tipu-tipu karena pokoknya ya 60 buat yang kerja, 40 buat yang ngasih modal pokoknya. Jadi kali itu kalau 1 juta berarti 600 sama 400. Ya kalau ada 30 juta tinggal dikali aja. 60% kali 30 juta sekian gitu. Yang masih tuh ya. Jadi kirot itu kurang lebih gambarannya kayak gitu. Jadi kita nanam modal atau bahasa kerennya investasi begitu. Nah kalau ruginya, kalau memang kerugiannya bukan didasarkan pada kelalaian, itu nggak bisa disalahkan kepada pelaksana anuan usaha. Kecuali memang ada kelalaian, baru ditimbangkan juga pada dua pihak yang ngasih modal juga yang pelaksananya gitu. Jadi jangan kira untung minta jadi dibagi. Jangan rugi itu laporan. Ya rugi diem aja. Ya. Jadi itu kirot. Ada lagi nanti korot. Beda antara kirot dengan korot. Kalau korot itu pinjemin duit, bukan pinjemin barang lah. Korot itu pinjam. Ya. Lebih tepatnya biasanya minjemin dengan tujuan menolong. Contohnya minjemin duit
Pokoknya teman kita butuh uang buat anaknya sekolah, kita kasih pinjaman, tapi tanpa adanya bunga. Kalau pakai bunga mana banyak, pakai ya, pakai bank keliling, ya rentenir, lintah darat, apa lagi bukannya banyak, ya. Jadi ada kirot, ada korot. Kemudian contohnya lagi warahmi dan juga gadai. Gadai juga semuanya ada syarat dan rukunnya yang mana semuanya harus dipatuhi. Yang paling penting dan yang lumayan sering terjadi adalah barang gadaian dipakai, namanya terima gadaian. Jadi masalah boleh apa enggak? Karena kita nolongin orang tadi itu nggak boleh ambil manfaat. Nah itu motornya kita pakai kalau ngojek. Ya boleh jadinya. Yaitu perdebatan para ulama itu lumayan sengit itu. Ya. Nah ada yang bilang kalau izin nggak apa-apa. Tapi ada lagi yang bilang justru kalau izin jadinya nggak boleh. Terus bagaimana? Didasarkan pada adat kebiasaan aja. Contoh umpamanya di kampung kita biasanya boleh umpamanya. Ya udah, jangan ngomong-ngomong. Diem aja pakai aja udah. Kenapa? Karena kalau nanti berdasarkan izin, justru nanti jadinya kayak kita ngutangin orang pakai bunga. Ini pinjemin dulu tuh, pinjemin duit. Tapi ini motor pakai dulu. Nah, itu jadinya kayak minta bunga begitu. Nah, kalau dulu jadi riba jadi ada yang bilang begitu tadi, nggak perlu pakai minta isi, nggak perlu kayak ada omong-omongan gitu ya. Atau kalau mau ada omongan, ya ngomong yang ngadain, jangan kitanya. Nah, saya pakai, jangan begitu. Iya, kayak kita pinjemin duit. Kalau kita yang bilang nanti boleh kira 10% ya, itu jadinya riba. Kalau dia yang ngomong, kita lebihin bang, begitu. Itu mah bonus namanya, boleh-boleh aja. Meskipun tetap nanti ada yang bilang sama aja nggak boleh. Mau nggak boleh banyak apa? Diem aja penting dah. Pakai. Kalau nggak ada begitu terima, paham dong. Tapi nanti kalau ada kerusakan ya tanggung ya. Barang-barangnya kita pakai. Ya, barang-barangnya kita pakai. Terus ternyata kalau kita pakai, banyak letus. Tapi yang mau ganti bannya siapa? Yang nggak ada apa kita yang pakai? Pakai lah, apa? Iya. Gitu. Karena bisa status. Ada mau ganti mobil nggak ya? termasuk juga yang kagak boleh itu dan yang kadang terjadi juga udah digadai barangnya dia jual. Iya jadi maksudnya bukan apa yang terima gadaian, apa yang gadai mungkin utang pinjamannya belum cukup kali, kemudian dijual juga, dan barangnya belum pernah digadai. Ini ada yang beli nggak? Tapi ntar barangnya sebulan lagi ya, begitu. Itu yang begitu juga nggak boleh, karena barang yang seperti itu kategori nanti barang yang tidak bisa diserah terimakan. Kenapa nggak bisa diserah terimakan? Karena barang itu lagi dikuasai sama yang menerima gadaian, gitu. Jadi banyak perkara-perkara yang memang kita kadang ya ngerjain ya, cuma kita nggak tahu nih boleh apa sebenarnya. Termasuk yang paling sering itu ya masalah nggak ada. Karena memang ya biar bisa dibilang karena memang tuntutan kehidupan juga ya makanya kita perlu ngutang. Tapi kadang yang tidak banyak juga tidak dikit juga yang terkadang gara-garanya masalah keteledoran kita, minjem sama bank keliling akhirnya bunganya menjerit kita ya, atau pakai pinjol, atau yang lebih parah lagi pakai judol, akhirnya nggak punya duit kudu minjem. Kemana ada yang percaya sama kita, akhirnya gadai, apa yang cakap-cakap akhirnya gope. Ya kan namanya ya bisa bilang blower gitu. Kalau dia mau jual mah orang yang terpercaya bisa sejuta setengah minimal banget. Dia gadai gope. Buat tutup utangnya belum tutup, belum buat tebus barang gadaiannya ya makin jadi ya. Habis dah. 3 cerita doang bocor.
Wal wakalati dan juga akad wakalah. Akad wakalah itu perwakilan. Jadi kita minta tolong orang itu dalam artian dia kita tunjuk menjadi wakil kita. Ya, jubir. Terus juga bisa juga disebut calo kalau kata kita begitu. Ya, minta tolong jualin barang kita nih. Gitu. Masih perwakilan. Wal wadi'ati dan juga akad wadi'ah. Apa wadi'ah? Wadi'ah itu titipan. Kita dititipin barang berapa lama? Pokoknya sebulan. Nanti bulan depan kudu dibalikin. Itu semuanya ada ketentuan syarat dan rukunnya. Kemudian wal ariyah minjem barang. Ini kudu hati-hati minjem barang. Minjem barang kagak boleh dipinjemin balik. Yang kita nggak boleh dipinjemin kepada orang lain. Kita minjem motor. Orang, ada orang pinjam lagi ke kita. Bang, ini gak usah bang. Kita biasanya kan biar gampang gitu ya, motor saya. Oh ya bang, saya pinjam, dia pakai. Itu gak boleh. Cuma kata musola, Ustaz. Gak boleh, sering ya. Selesai lagi pinjam lagi. Iya. Giliran yang punya bingung. Gimana Apa posisinya? ini nih? Nah kata dia, bohong. Udah gitu kurang ajarnya, bukan dia yang nyari lagi. Kita disuruh langsung. Aduh. Itu yang begitu nggak boleh tuh. Jadi kalau mau minjem ya harus diperhatikan karena akadnya minjem barangnya juga harus utuh, nggak boleh berkurang gitu ya. Makanya ada dilema pinjam korek tuh, pinjam korek, pinjam pulpen, Curanrek itu. pinjam korek, kan yang diambil tantangannya atau gasnya kita pakai kan berkurang. Jadi kau minta tuh, pulpen, pinjam pulpennya ya bang, ya kan berkurang mintanya. Bisa balikin lagi sihnya. Iya. Jadi di situ jadi dilemanya begitu. Kita minjem tapi berkurang. Kita minta ya barang yang dibalikin berkurang dikit doang isinya. Sama juga pinjam motor. Pinjam motor bensin full, pulang kosong. Ya. Ini juga termasuk ya harusnya akadnya lebih jelas, bisa diperjelas lagi akadnya. Kemudian wasyirkati akad syirkah, akad perkongsian. Jadi bahasanya kita bikin bahasanya bisa disebut bikin perusahaan lah gitu ya. Itu kita saling naruh barang gitu, naruh harta kita digabung menjadi satuan yang nggak bisa dipisahin. Ya kongsi. Jadi nanti masing-masing anggota syirkahnya boleh menggunakan atau mengeluarkan harta kongsinya, tapi hanya dengan tujuan mengembangkannya. Iya, bukan untuk dikonsumsi. Kalau dikumpulin terus buat dikonsumsi doang, ngapain dikumpulin? Makanannya sendiri, begitu. Jadi tujuan dikumpulin, tujuannya dengan tujuan untuk mengembangkan harta tersebut atau asetnya. Kemudian wal musaqati, musaqah itu akad ngairin. Kita punya pohon korma, nanti ada buruh yang tugasnya ngasih air, nyiramin, atau umpamanya ngurusin pohonannya atau tanahnya. Gitu. Itu namanya musaqah. Ada musaqah, ada muzara'ah dan sebagainya. Wa ghairiha dan lain-lain sebagainya, kazalika begitu juga. La budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha, mesti daripada menjaga. Gimana cara menjaganya? Tahu dulu apa yang mau dijaga, kalau kita aja kagak tahu. Jadi makanya kita perlu belajar yang namanya ilmu fikih. Ya, belajar ilmu fikih yang mantap, yang tuntas, supaya kita tahu daripada akad-akad tadi semuanya punya syarat dan rukun yang harus dijaga, yang harus dipraktekkan. Mana yang harus dikerjain, kita kerjain. Mana yang harus ditinggalin, jangan dikerjain. Itu semuanya tuh sama tuh, sama kayak anak jual beli. Kalau memang ada perintah ya kerjain, kalau mau dilarang jangan dikerjain. Ditambah lagi di sini kalimatnya wa aqdun nikahi, dan kemudian yang namanya akad nikah itu yang taju ila mazid ihtiyatin wa tasabbutin. Yang namanya akad nikah juga termasuk yang harus diperhatikan syarat dan rukunnya.
Bahkan di sini dikatakan yahtaju ila mazidih ihtiyatin, perlu kepada lebih berhati-hati, watasabun dan fokus. Kenapa demikian? Kalau akan nikah harus lebih hati-hati daripada akad-akad muamalah, karena efeknya bakal kacau. Ya, efeknya bakal kacau. Hazrat mimma itarat tabu ala fakti zalika, karena menghindari akibat yang akan terjadi kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi. Kalau masalah jual beli, masalah muamalah doang mah bahasa kasarnya. Kalau pokoknya kita kejadian hal yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun, paling banter ya nggak sah. Paling banter ya bukan berarti enteng ya, bukan berarti enteng dosa. Tapi kalau akad pernikahan udah masalahnya jadinya nggak sah, dosa nggak terdosa, nanti efeknya bakal lebih luas. Di antaranya pokoknya ya kayak contohnya bercampurnya asam. Kan bingung kalau orang nggak paham fikih, lah cerai belum mau kawin lagi. Ntar tuh anak ternyata bingung anak ternyata siapa. Dari laki yang lama baru bentar doang cerainya, atau udah kawin lagi. Nah itu anak diukur-ukur bisa jadi bapak yang pertama, laki yang pertama baru bisa jadi juga laki yang kedua. Yang paling laki siapa tuh? Laki siapa tuh dia? Anak yang pertama yang kedua. Makanya di antara bentuk kehati-hatian kita dalam masalah pernikahan disebut ada namanya iddah. Ada namanya iddah. Contohnya iddah itu kalau ada perempuan habis dicerai atau namanya ada perempuan habis ditinggal mati, itu dia nggak boleh langsung nikah lagi. Apa tujuannya? Yang pertama, kalau memang dicerai, ya biar bersihin rahim. Ya, kalau mau tinggal mati bisa biar bersihin rahim. Artinya tujuannya apa biar bersihin rahim? Biar ketahuan nih rahimnya kosong dari benih lakinya yang lama. Kalau kayak tadi ngomongnya baru seminggu cerai, udah nikah lagi. Siapa gitu? Jangan-jangan yang lama kemarin habis naruh. Ya. Habis masih ada lagi di perutnya. Jadi lagi. Bisa itu jadi begitu. Makanya kudu ada iddah dulu. Berapa lama? Ada yang tiga kali bersuci. Ada yang 4 bulan 10 hari. Ada yang sampai kandungan kehamilannya lahir. Ya tergantung jenis-jenis perempuan iddahnya gitu. Jadi tujuannya yang pertama itu tadi untuk mempersingkat rahim. Supaya apa? Supaya ini nanti anak yang lahir jelas. Kalau umpamanya nggak pakai nyari tadi iddahnya, itu jadi racun rasanya. Campur aduk. Kalau iddah dulu tuh ketahuan tuh dia 3 kali haid umpamanya, atau udah 4 bulan, ya ini 4 bulan masih ada sisanya berbeda gitu kan. Jadi ketahuan kalau misalnya dia hamil, terus kemudian dia lahir, ketahuan itu anak hasil dari yang baru, bukan dari yang lama. Jadi bahasa kita kalau kita seperti rumah baru nih, kolornya kuras dulu, jangan dipakai langsung. Apa? Kolornya kotor, kuras dulu, nyala kemarin terlalu mati itu gatal, begitu. Ya jadi banyak memang syarat-syarat dan rukun-rukun akad-akad itu tujuannya untuk melindungi kita. Tadi kalau nikah tuh harus lebih hati-hati lagi karena efeknya bakal lebih banyak. Makanya dijaga, kita jaga benar-benar supaya nggak sampai keliru dalam melakukan sesuatu. Itu biar nanti boleh terbaca lagi faslun kita mau tahlil. Jadi itu sekilas atau pembacaan kita daripada pasal yang menyatakan bahwa kita sebagai mukallaf itu punya kewajiban untuk mengetahui sesuatu, mengetahui ilmu dari sesuatu sebelum mengerjakannya. Nah, kemudian nanti insya Allah pada bulan berikutnya kita akan membahas tentang larangan-larangan dalam jual beli. Apa aja yang dilarang atau yang harus
dihindari. Umpamanya kita melaksanakan akad yang namanya jual beli emas, yang kemarin lagi rame tuh, ya jual beli emas. Itu kan emas itu sebenarnya kalau bisa dibilang barang-barang yang sensitif sama hukum, karena emas itu kategorinya nakdul, mata uang. Nah itu nanti boleh nggak beli emas tapi online, ya duitnya duluan, emasnya belakangan. Atau boleh nggak tuh nyicil emas, nabung emas? Sekarang lagi rame tuh, apalagi ada bullion banknya tuh, ya. Jadi kita boleh nyicil emas, nabung emas gitu. Emasnya ntar ada nggak? Sertifikatnya doang, bukti kepemilikannya doang. Nah nanti yang ribet, yang dikhawatirkan adalah kalau seandainya semua yang nabung emas narik semua emasnya, kira-kira emasnya ada atau enggak begitu? Di Jawa banyak emas Jawa. Jadi nanti insya Allah kita bahas tentang larangan-larangan, khususnya tentang masalah barang-barang ribawi, gitu ya. Faslun ya harum riba fi'luhu wa aqluhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.